Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Sistem Informasi kelas 21A2 dengan kelompok yang beranggotakan saya Ulfarida Miftahul Jannah dengan NIM 210101084. Saya Zulfi Amfidatul Umar dengan NIM 210111107. Saya Ita Ayu Pratiwi dengan NIM 210101064. Di sini kami akan menjelaskan video mengenai pembuatan aplikasi restoran katalog menggunakan Flutter yang bertujuan untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Triyono Eskom. Baik, untuk langkah pertama kita membuka aplikasi Visual Studio Code dulu. Nah, di sini kita membuat folder dulu yang bernamakan restoran katalog. Kemudian di folder restoran katalog ini ada beberapa folder untuk membuat restoran katalog. Untuk yang pertama yaitu folder Android. Nah, folder ini digunakan untuk proses build menjadi aplikasi natif ke platform Android. Kemudian ada aset. Nah, untuk aset di sini itu adalah folder tambahan yang digunakan untuk menyimpan image atau font. Nah, di sini ada image, kemudian ada gambarnya juga. Kemudian folder lib. Nah, untuk folder lib ini folder utama yang digunakan untuk menyimpan kode dari aplikasi restoran katalog. Nah, di dalam folder lib ini terdapat dua folder, yaitu folder model dan view. Kemudian ada paste. Nah, paste ini mengkonfigurasi aset gambar yang digunakan pada aplikasi restoran katalog. Di dalam aset ini ada image atau gambar yang kita masukkan tadi di folder aset. Kemudian kami akan menjelaskan di dalam folder lib. Untuk yang pertama yaitu folder model. Nah, di dalam folder model ini berisi komponen dari aplikasi restoran katalog. Untuk yang pertama kita membuat restoran model terlebih dahulu. Nah, di dalam restoran model kita membuat kelas restoran model. Nah, di dalam kelas ini terdapat beberapa model data, yaitu data string, restoran name, string restoran description, string restoran image, string restoran rating, string restoran address, string restoran food price, string restoran email. Kemudian membuat restoran data. Nah, di restoran data ini kita mengimport dari restoran model. Nah, kemudian kita membuat kelas restoran data dengan memanggil dari restoran model yang telah kita buat tadi. Kemudian mengisi model data yang ada di restoran model. Nah, di restoran model ini terdapat restoran name, restoran address, restoran description, restoran image, restoran rating, restoran email, dan restoran food price. Berikut adalah semua data dari restoran data yang kita ambil dari restoran model. Kemudian selanjutnya adalah favorit data. Nah, di favorit data ini kita mengimport dari restoran model terlebih dahulu. Kita import sebagai restoran katalog model, restoran model, kemudian kita membuat kelas favorit data. Nah, kemudian kita mengisi model data yang berada di restoran model. Model data yang berisi di restoran model. Nah, di sini fungsinya ketika user menekan tombol favorit dari restoran data tadi, maka akan otomatis tersimpan di navigasi bottom favorit.
Selanjutnya pada model profil kita membuat kelas model profil yang berisi beberapa model data yaitu profil name, profil description, profil image, profil name, dan profil email. Kemudian pada profil dot kita mengimport dari model profil, kemudian membuat kelas profil data yang berisi profil list, kemudian mengisi model data yang ada pada model profil yang sudah dibuat, yaitu profil name, profil description, profil image, profil name, dan profil email. Selanjutnya pada model menu kita mengimport dari main.dat dan restoran list screen, kemudian membuat kelas home yang di-extend dari stateless widget, kemudian mengoverride untuk menghubungkan ke codingan selanjutnya. Pada model menu, kita menggunakan scaffold yang berisi parameter body, kemudian pada body kita membuat child berupa kolom, pada kolom terdapat children yang berisi beberapa padding. Padding pertama terdapat judul restoran katalog. Kemudian padding yang kedua terdapat gambar yang diimport dari aset image gambar.jpg. Kemudian yang ketiga terdapat padding untuk membuat deskripsi. Selanjutnya kita menambahkan button berupa lanjutkan untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya dengan menggunakan size box. Selanjutnya kita membuat restoran list screen yang diimport dari beberapa file. Selanjutnya kita membuat kelas berupa restoran list screen yang di-extend dari stateless widget, kemudian mengoverride untuk menghubungkan ke codingan selanjutnya. Di sini kami menggunakan scaffold yang memiliki beberapa parameter, yaitu app bar dan body. Pada app bar berisi background color berwarna abu-abu, kemudian pada body kita membuat list view yang berisi padding untuk merapikan bentuk halaman. Kemudian kita menggunakan kontainer untuk membungkus widget lain sehingga dapat diberikan nilai seperti margin, padding, decoration, color, border radius, box shadow. Kemudian pada kontainer terdapat child inkwell yang digunakan untuk mendirect ke halaman detail restoran screen. Kemudian kita membuat metode material payload yang memiliki anak child row yang digunakan untuk membuat tampilan menjadi baris. Kemudian membuat metode expanded yang digunakan untuk memperluas tampilan secara horizontal. Pada expanded terdapat child berupa padding, kemudian pada padding terdapat child berupa kolom. Pada kolom memiliki children dan terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama metode text yang berisi nama restoran yang diambil dari restoran data. Kemudian metode padding terdapat child row yang digunakan untuk menampilkan tampilan menjadi baris. Kemudian terdapat children yang berisi beberapa metode. Yang pertama ada icon, kemudian padding. Pada padding digunakan untuk menampilkan harga restoran yang diambil dari restoran data. Selanjutnya, pada children terdapat beberapa metode, yaitu icon dan padding. Pada icon, kita menambahkan icon star untuk rating, kemudian padding memiliki anak berupa teks yang digunakan untuk menampilkan rating yang diambil dari restoran data. Selanjutnya pada children masih terdapat padding yang memiliki anak row, kemudian menambahkan children yang berisi beberapa metode, yaitu yang pertama ada icon
yang menambahkan icon email untuk ikon email. Kemudian terdapat padding dan menambahkan chat berupa teks yang berisi email restoran yang diambil dari restoran data. Dan selanjutnya ada detail restoran screen. Di sini kita mengimport package footer material dot. Kemudian mengimport restoran model yang berada di folder model. Kemudian kita membuat kelas detail restoran screen yang mengextend dari stateful widget. Ini menggunakan stateful widget karena dapat merubah nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kemudian kita membuat kelas lagi underscore detail restoran screen state yang mengextend dari detail restoran screen. Kemudian di sini kita membuat widget wheel yang menggunakan scaffold yang berisi di app bar berisi title restoran nama. Kemudian ada icon yang berisi icon favorit. Kemudian ada body yang berisi kolom yang memiliki children yang berisi material, image, foto, dan juga berisi restoran nama. Kemudian ada kita membuat method padding. Kemudian ada memiliki anak berupa metode teks yang berisi restoran nama yang memiliki ukuran 24. Kemudian ada metode padding lagi yang memiliki child row. Kemudian di child row ini memiliki children. Di children berisi icon. Kemudian ada padding lagi. Dan di dalam padding terdapat metode teks yang berisi model data restoran food price. Kemudian ada padding lagi. Di padding terdapat child yang berisi icon star. Ini untuk restoran rating. Dan ini juga ada padding lagi untuk menampilkan email. Ya, ada padding lagi yang berupa baris untuk menampilkan lokasi atau alamat restoran yang menggunakan model restoran address. Dan yang terakhir ada padding restoran description yang menggunakan model data restoran description untuk memberikan deskripsi dari restoran tersebut. Kemudian ada file favorite list screen. Di sini kita mengimport package footer material dot. Kemudian mengimport favorit data dari folder model. Kemudian ada file detail restoran screen dari folder view. Yang kemudian kita yang pertama membuat kelas favorite list screen yang di-extend dari stateless widget. Setelah itu kita membuat widget wheel yang berisi scaffold. Di scaffold terdapat elemen background color yang berwarna abu-abu. Kemudian di scaffold terdapat body yang merupakan list view. Di list view terdapat padding. Kemudian di dalam list view terdapat container yang berisi padding, margin, decoration. Kemudian
Di dalam method list view terdapat child inwell. Di child inwell ini terdapat metode material backroot yang untuk menuju ke halaman detail restoran screen yang berisi favorit list dari favorit data. Kemudian terdapat child row di dalam metode inwell untuk membuat tampilan menjadi baris. Di dalam metode row terdapat children yang berisi favorit restoran image yang diimport dari favorit data. Kemudian kita menggunakan metode expand untuk memperluas tampilan secara horizontal. Di dalam expand terdapat child yang berupa padding. Di dalam padding terdapat child lagi berupa kolom. Untuk membuat tampilan menjadi kolom. Di dalam kolom terdapat children dan di dalam children ini terdapat restoran nama. Kemudian terdapat padding lagi dan di dalam padding berisi icon harga. Kemudian ada padding lagi yang berisi restoran harga restoran. Dan di sini ada padding lagi yang merupakan baris. Di dalam baris terdapat children icon. Di icon ini terdapat icon star yang digunakan sebagai rating restoran. Kemudian ada icon email untuk sebagai email restoran. Dan selanjutnya ada detail profil. Di detail profil ini sendiri mengimport model profil yang berada di folder model. Yang pertama kita membuat kelas data profil yang di-extend dari stateful widget. Kemudian kita membuat kelas lagi data profil yang di-extend dari data profil. Yang selanjutnya kita membuat widget wheel yang terdiri dari scaffold. Di scaffold ini terdapat app bar yang memiliki titel profil name. Kemudian di dalam scaffold terdapat body yang berupa kolom. Nah, kemudian di dalam kolom terdapat children yang berisi profil name dan memiliki child berupa material. Di dalam child material terdapat color, dan kemudian di dalam material terdapat child lagi yang berupa image atau foto, profil image. Kemudian terdapat padding. Di dalam padding berisi profil name. Kemudian ada padding lagi yang terdapat icon person. Di dalam metode icon terdapat padding yang berisi profil name. Kemudian ada padding lagi yang memiliki child berupa row. Di dalam child row terdapat children yang berisi icon email. Kemudian ada child lagi yang berupa teks yang berisi profil email. Dan yang terakhir ada padding lagi. Di dalam padding memiliki child yang berupa teks yang berisi profil description yang berupa model profil. Dan kemudian kita membuat file profil list
detail profil sendiri. Yang pertama kita mengimport Flutter material.deb, kemudian kita mengimport model profil yang berada di folder model, kemudian kita mengimport profil yang selanjutnya kita mengimport file detail profil dari folder view. Kemudian kita yang pertama membuat kelas detail profil screen yang mengextend stateless widget. Kemudian kita membuat widget wheel. Nah, di dalam widget wheel terdapat scaffold. Di dalam scaffold terdapat background color. Kemudian di dalam scaffold terdapat body, yaitu list view. Di dalam list view terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode container. Di dalam container terdapat padding, margin, dan juga decoration. Di dalam metode container terdapat child yang berupa inwheel, metode inwheel. Kemudian terdapat lagi child row. Di dalam child row terdapat children yang berisi profile name. Kemudian kita menggunakan expand untuk memperluas tampilan secara horizontal. Kemudian di sini terdapat children yang berisi profile name. Kemudian pada main itu diimport dari beberapa file yang telah kita buat tadi. Kemudian membuat kelas myapp extend status widget. Kemudian memberi title restoran katalog dan memberikan warna biru. Kemudian kita membuat kelas bottom nav yang di-extend dari stateful widget. Di kelas bottom nav ini sendiri digunakan untuk membuat navigasi di bagian bawah. Kemudian kita membuat kelas lagi underscore bottom nav yang di-extend dari bottom nav yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian di dalam kelas bottom nav ini sendiri terdapat kontainer yang berisi di dalam kontainer terdapat child yang berisi metode center. Di dalam center terdapat child lagi yang menuju ke restoran list screen. Metode restoran list screen. Kemudian di dalamnya lagi ada kontainer yang berupa favorite list screen, kemudian ada kontainer yang berupa detail profile screen. Selanjutnya kita membuat widget build. Pada widget build kita menggunakan scaffold yang berisi app bar dan body dan bottom navigation. Pada app bar kita menambahkan judul yaitu restoran katalog. Kemudian pada body kita menambahkan metode center. Selanjutnya pada bottom navigation kita membuat metode bottom navigation bar yang terdapat bottom navigation bar item. Kemudian terdapat 3 navigation yaitu menu, favorit, dan profil yang diberi warna oranye. Kemudian kami akan menampilkan hasil dari codingan yang telah kita buat. Ini untuk tampilan model menu. Kemudian ini ada button lanjutkan untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Ini hasil dari restoran di screen yang sudah kita buat. Kemudian jika kita menekan salah satu list yang ada di list screen, kita akan lanjut pada halaman detail restoran.
Di sini terdapat deskripsi, kemudian ada harga, rating, email, dan alamat. Selanjutnya, jika kita menekan tombol favorit pada pojok kanan atas, akan langsung tersimpan pada navigasi favorit. Kemudian, untuk navigasi profil, terdapat 3 profil, yaitu Ita, Ulfarida, dan Zulfia. Jika kita klik, akan menampilkan dari data profil yang berisi nama, NIM, email, dan deskripsi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.